Salam, salam sejahtera sahabat-sahabatku pemirsa sekalian. Mari kita belajar Sekolah Sabat, melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat pada triwulan yang pertama ini, yakni pelajaran tentang menyatukan surga dan bumi dan Kristus dalam Filipi dan Kolose. Dan pada pekan ini kita masuki pada pekan yang ke-10, di mana kita akan belajar tentang satu topik yang menarik, yakni sempurna dalam Kristus. Apa artinya saudaraku kita menjadi sempurna dalam Kristus? Kita akan pelajari dalam sepekan ini dari hari ke hari, dan ayat inti dari pelajaran Sekolah Sabat kita pekan ini terdapat dalam Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Saudaraku dikasihi Tuhan, ayat ini ayat yang sangat populer, tapi mari kita akan belajar beberapa subtopik lainnya dari menjadi sempurna dalam Kristus. Pada pelajaran hari Minggu kita mempelajari tentang hikmat dan pengetahuan tentang Allah. Hikmat dan pengetahuan Allah. Memahami, mengenal, mengetahui tentang Allah di dalam pengenalan kita akan Tuhan sesungguhnya tentu saja adalah sangat penting, karena kita semakin mengenal akan Allah, semakin memahami jalannya, semakin memahami akan tabiatnya, dan tentu semakin memahami apa yang dirancangkan Tuhan buat kita. Dan satu hal yang diketengahkan dalam pelajaran Sekolah Sabat kita adalah satu kata Yunani mengenai kata parakletosin yang artinya mendorong dan menguatkan. Dalam hal ini, penulis Sekolah Sabat mau mengingatkan kita tentang pengetahuan akan Allah, mengetahui tentang jalan Allah, itu akan menguatkan dan meneguhkan dan mendorong dan menghibur bahkan dalam kehidupan jemaat yang bersatu. Dan mengetahui tentang Allah, pengetahuan tentang Allah, berhikmat tentang Allah juga dikaitkan dengan kata bahasa Yunani yakni taksis, yang artinya tata tertib. Mengetahui, memahami, memiliki pengenalan akan Allah yang lebih lagi, sesungguhnya memahami bagaimana hidup tertib di hadapan Allah dan menjadi berkat bagi umat, karena kita hidup tertib bersama umat yang juga tertib. Itulah yang juga akan menghasilkan kehidupan yang teguh dan kokoh dalam iman. Itulah pelajaran yang pertama dari pelajaran hari Minggu. Hari berikutnya, hari Senin, adalah pelajaran tentang berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Dalam pelajaran ini kita diajak untuk memiliki kehidupan yang kuat, dan bagaimana menjadi kuat adalah hidupnya berakar. Sama seperti sebuah tanaman akan kuat kalau dia memiliki akar yang kuat. Dan akar yang kuat adalah akar yang hari-harinya dia menggunakan seluruh energinya. Akar itu mengambil zat-zat yang dibutuhkan untuk bertumbuh tanaman itu. Maka bila mana kita menggambarkan diri kita seperti berakar dan bertumbuh dalam Kristus, maka akar kita yang di dalam Kristus itu mungkin saja tidak terlalu kelihatan oleh kebanyakan orang. Kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan rohani, hari-hari yang dipenuhi dengan waktu berdoa dan belajar firman Tuhan,
boleh jadi banyak orang tidak mengetahui, dan itu seperti akar yang meresap terus ke dalam tanah yang memberi kekuatan, memberi kehidupan bagi tanaman itu. Maka orang yang memiliki akar yang kuat, tentu saja dia akan bertumbuh dalam Kristus. Ya, pertumbuhan itu pada akhirnya diketahui oleh orang dan bahkan bisa dipetik oleh orang menjadi berkat bagi sesama. Baik, sebaliknya tanaman buatan, ya boleh jadi sekarang ini ada banyak orang jualan tanaman-tanaman hias yang ya artifisial, yang palsu. Terlihat sangat indah, tapi tidak punya akar, dan dia tidak akan mungkin bertumbuh karena dia hanya menampilkan keindahan saja yang sebetulnya keindahannya palsu. Dan umat Tuhan diharapkan menjadi tanaman Tuhan yang asli, yang berakar dan bertumbuh. Pelajaran pada hari Selasa adalah dipakukan pada kayu salib. Ya, dari Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 15 menggambarkan satu perbuatan atau satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Kristen Yahudi yang masih melakukan pekerjaan-pekerjaan atau ritual-ritual hukum upacara yang merasa itu sesuatu yang wajib dilakukan. Tapi rupanya itu adalah pekerjaan yang seharusnya bukan jadi kewajiban kita. Dan salah satu contohnya adalah sunat. Mereka mewajibkan, ya. Tetapi orang-orang Kristen yang lain yang bukan Yahudi, mungkin Yunani dan lain sebagainya, dari bangsa yang lain, merasa itu tidak sesuatu yang penting dan sesuatu yang wajib. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa sunat, ya, bagaikan surat hutang yang kalau sudah dibayar sudah selesai. Maka karena kita di dalam Kristus, sunat itu sunat rohani, percaya kepadanya dan mengerat yang lama, yaitu manusia lama, maka hidup kita adalah hidup yang baru. Dan surat hutang, ya, artinya yang dikaitkan dengan sunat tadi, sudah tidak harus menjadi keharusan atau kewajiban lagi. Itulah yang dimaksudkan bahwa seluruh aturan, seluruh tuntutan yang ditulis dalam perjanjian lama, yang sekalipun awalnya memang Tuhan yang perintahkan atau tuliskan, dan harus dilakukan pada waktu itu, sudah dipakukan di kayu salib karena itu melambangkan Kristus. Itu sebabnya dalam ayat intinya bahwa semuanya itu digambarkan sebagai bayangan, disebut dengan kata bayangan. Maka kalau hanya bayang-bayang yang aslinya sudah datang, tentu saja aslinya yang kita butuhkan. Baik, ditegaskan tentu dalam pelajaran hari Rabu tentang bayangan atau wujud, ya. Mungkin saudaraku sekalian, orang-orang Kristen Yahudi masih memang mempraktekkan hukum-hukum upacara dan menjadikan hukum upacara menjadi sesuatu yang dalam seluk-beluknya dan hal yang terkecil sekalipun menjadi sangat rumit, dan orang-orang non-Yahudi sepertinya keberatan, ya. Dan itu sebabnya menjadi sebuah pertentangan yang terjadi di jemaat yang isinya ada Yahudi dan non-Yahudi. Dan firman Tuhan melalui Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 19 yang juga saat ini seringkali menjadi ayat yang membawa pertentangan, boleh jadi, yang mengatakan bahwa hari Sabat juga tidak diperlukan lagi karena sudah disalibkan di kayu salib ketika Yesus mati. Tetapi sekali lagi, bahwa yang dimaksudkan bahwa semua aturan-aturan itu adalah bayangan, karena aturan-aturan dan ritual-ritual yang dibuat di perjanjian lama, kitab Taurat maksudnya, dalam hukum upacara adalah aturan dan upacara yang melambangkan Yesus Kristus. Jadi kalau itu semua melambangkan Yesus Kristus, maka ketika Yesus datang, semua itu harus
Jadi tidak harus lagi diikuti, tidak harus lagi dipraktekkan. Dan termasuk di dalamnya seringkali dikaitkan hari Sabat. Maka hari Sabat juga tidak perlu lagi ditaati karena sudah datang wujudnya, yakni Yesus Kristus, dan semua itu sudah dipakukan. Namun saudaraku sekalian, yang dimaksudkan hari-hari Sabat di sana adalah hari Sabat tahunan atau hari Sabat, hari-hari raya sepanjang tahun. Menurut kalendernya Yahudi, ada banyak hari raya yang mereka harus berhenti atau bersabat. Maka hari-hari raya ritual sepanjang tahun itu sudah dipakukan. Jangan orang menghakimi kamu atas hari Sabat, dalam arti hari-hari raya menurut kalender Yahudi dan bukan Sabat mingguan, karena Sabat mingguan bukan melambangkan korban Yesus Kristus, tapi itu adalah lambang daripada karakter Allah sendiri, karena 10 hukum Tuhan di mana hari Sabat termasuk di dalamnya, yakni hukum keempat adalah cerminan tabiat atau karakter Tuhan. Dan Rasul Paulus ketika mengatakan hal ini, dia mau mengatakan hal yang penting, bahwa jangan hidup dalam legalisme, bahwa mencari kemurahan Tuhan, mencari keselamatan dengan usaha menghidupkan kehidupan yang soleh. Kehidupan yang soleh, kehidupan yang taat bukanlah syarat untuk memperoleh keselamatan, tapi hanya jasa Yesus Kristus. Itu yang dimaksudkan, bahwa jangan engkau menghukum orang oleh karena makanan maupun hari Sabat. Baik saudaraku sekalian, kita masuk pelajaran hari Kamis tentang perintah-perintah manusia. Pelajaran hari Kamis ini mengingatkan kembali juga tentang upacara-upacara Yahudi, ya, yang sering dikaitkan dengan roh-roh dunia. Ya. Kita tidak perlu lagi terbebani oleh hukum-hukum upacara. Artinya, meskipun awalnya diberikan ini oleh Allah, ketetapan-ketetapan ini setelah memenuhi tujuannya tidak diperlukan lagi. Ya. Maka seringkali ketika orang-orang Yahudi mempraktekannya dan memaksakan mempraktekannya, mereka sesungguhnya apa yang dilakukannya sudah membebani pekerjaan imam, dan sekaligus masalahnya adalah mereka merasa berjasa, menganggap pekerjaannya itu berjasa bagi keselamatan mereka. Jadi seolah-olah pekerjaan Yesus, jasanya dalam menyelamatkan kita perlu ditambahkan oleh pekerjaan kita. Dan inilah yang menjadi jerat dan menjadi penipuan dan bahkan ajaran yang akan menyesatkan. Maka seringkali perintah-perintah manusia yang mungkin hal-hal yang terlalu sepele menjadi sesuatu yang sangat penting, harus dilakukan, sehingga yang utama menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tuhan seringkali terganggu oleh karena kita memaksakan mengikuti atau mempraktikkan perintah-perintah manusia. Saudaraku sekalian, bagian penutup dalam pelajaran sekolah Sabat kita adalah bagaimana kita diarahkan untuk kembali kepada Alkitab sebagai sumber utama, ya, sumber utama dari segala hikmat, yang mana firman Allah yakni Kristus dan firman Allah yang tertulis adalah sama, ya, sama kekuatannya. Maka ada kutipan dari tulisan Roh Nubuat yang dibagikan dalam pelajaran sekolah Sabat kita, mengingatkan bahwa kitab suci, kalau kita membaca Alkitab, yang sesungguhnya ketika kita membaca itu bagaikan suara Allah sendiri yang berbicara langsung kepada kita, dan ia akan mendapati akal budi yang ilahi. Jadi ketika kita baca Alkitab, kita sesungguhnya sedang mendengarkan Allah berbicara langsung pada kita. Namun seringkali orang dunia mengatakan bahwa Alkitab itu hanya sebagai lampu tanpa minyak. Sangat menyepelekan sekali bahwa menganggap Alkitab sebagai buku atau Alkitab yang tidak ada minyaknya, artinya tidak berkuasa, tidak menerangi.
Demikian saudaraku sekalian, seluruh rangkaian pelajaran Sekolah Sahabat pada pekan ini tentang bagaimana kita hidup sempurna dalam Kristus. Hidup kita sudah sempurna. Ya, kalau orang bertanya apakah saudara sudah sempurna, hidup kita sudah sempurna, bukan berarti kita sudah mempraktekkan segala sesuatu yang membuat kita sempurna, tetapi sempurnanya kita adalah karena di dalam Kristuslah yang menyempurnakan, dan hidup kita terus bergantung kepada Kristus dalam segala kesempurnaannya untuk membuat kita terus bertumbuh, sama seperti tanaman tadi, terus bertumbuh sebagai tanaman Tuhan, berakar dan bertumbuh. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat. Tuhan memberkati kita sekalian.